وهي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bersama-sama kajian sekaligus buka puasa bersama di majelis ini yang membahas fikih taharah dari kitab Manhajus Salikin. Hari ini sudah masuk pembahasan mengenai benda-benda najis dan cara menyucikannya. Jadi pada para jamaah, bagi yang ikhwan bisa mendekat ke meja kajian dan yang akhwat bisa langsung naik ke lantai atas. Insyaallah nanti selesai kajian juga akan diberikan hidangan makanan. Jadi mari bersama-sama kita menuntut ilmu agama yang bisa mungkin langsung saja kita mulai kajian kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada Ustaz yang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, saudara-saudara sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di dalam majelis ini dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, dalam rangka untuk mempelajari sebagian dari perkara agama yang patut untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. InsyaAllah pada sore hari ini kita akan mengangkat tema pembahasan dengan judul benda-benda najis dan cara membersihkannya atau cara menyucikannya. Kita masih dalam rangkaian pembahasan di kitab Thaharah, dan pembahasan ini mesti selalu dimasukkan oleh para ulama di buku-buku fikih mereka di pembahasan kitab Thaharah terkait dengan benda-benda najis. Benda-benda najis. Karena yang namanya najis dia adalah lawan dari suci. Maka setiap hal yang terkena oleh benda najis, maka hal tersebut dihukumi dengan najis. Maka penting kiranya kita mengetahui dengan baik pembahasan ini, karena ya, kita kadang-kadang berinteraksi dengan sebuah tempat-tempat yang ada najisnya, atau di sekitar kita ada benda-benda najis. Maka hal ini perlu untuk kita pahami dengan baik. Sebelumnya kita telah membahas tentang adab-adab buang hajat, kemudian seputar istinja, bagaimana berbersih. Maka di sini dibahas pasal berikutnya yang diberi judul oleh penulis kitab Manhajus Salikin, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Faslun, fasal izalatun najasati wal asya'in najisah. Menghilangkan najis dan benda-benda yang najis. Jadi ada dua hal besar di sini yang akan dibahas, yaitu tentang cara menghilangkan najis tersebut dan jenis-jenis najis. Karena ternyata antara satu najis dengan najis yang lainnya itu cara menghilangkannya berbeda. Cara menghilangkannya berbeda. Baik. Apa yang dimaksud dengan najis? Ya, apa yang dimaksud dengan najis? Najis secara syariat kita didefinisikan dengan ainun mustaqdaratun syar'an. Suatu benda yang dianggap kotor oleh syariat. Dianggap kotor oleh syariat. Karena benda kotor itu ada dua jenis, yaitu benda kotor yang dianggap oleh syariat, yang mana ada dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Kemudian benda tersebut dikategorikan sebagai benda kotor, seperti
kencing, seperti kotoran, tinja, dan hal-hal lainnya yang dianggap oleh syariat ini sebagai benda yang kotor. Itulah yang kemudian diistilahkan dengan benda najis. Kemudian benda kotor jenis kedua yaitu benda yang dianggap kotor oleh tabiat manusia, yang mana naluri manusia itu menganggapnya sebagai sesuatu yang kotor, ya. Walaupun dia tidak najis. Bisa jadi ada sesuatu yang kotor tetapi hakikatnya dia tidak najis, ya, hakikatnya dia tidak najis. Ya seperti kotoran dari hewan-hewan yang halal dimakan itu, semua kita sepakat itu kotor, ya, tapi dia tidak najis. Walaupun yang terbaik tentu membersihkannya, karena dia menimbulkan bau yang tidak enak. Termasuk pula apa yang keluar dari tubuh kita seperti air ludah, ya, ingus dan yang lainnya itu tidak najis, tetapi dia kotor. Intinya dia tidak najis. Maka benda-benda najis itu kita kembalikan kepada syariat. Apa yang dinilai dan dianggap oleh syariat sebagai sesuatu yang najis, maka kita hukumi dengan najis. Kemudian penggunaan istilah najis dalam syariat kita itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya najis ainiyah. Najis ainiyah itulah benda najis. Itulah benda najis, yang mana dia tidak bisa dibersihkan dan disucikan. Namanya kotoran, dia akan selamanya dia najis. Benda tersebut dia najis, maka akan selamanya dia najis. Yang kedua ada najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini dia asalnya benda suci, kemudian terkena najis, makanya dihukumi dia juga najis. Ya. Baju kita misalnya bisa najis. Kenapa? Apakah asal muasalnya najis? Bukan. Tapi dia terkena oleh kotoran misalnya, terkena cipratan kencing misalnya, maka dia dihukumi dengan najis. Inilah najis hukmiyah, dan dia bisa dihilangkan dengan air. Inilah yang menjadi pembahasan kita, yaitu benda-benda yang asalnya suci kemudian terkena najis, lalu kita ingin menghilangkannya. Ya. Cara membersihkan najis yang dibahas di sini, ya, dalam hal ini adalah itu tadi, yaitu benda-benda suci yang kemudian terkena oleh cipratan najis atau yang lainnya, najis-najis bentuk lainnya, kemudian ya dibersihkan, Dikatakan oleh penulis rahimahullah taala, wa yakfi fi ghasli jami'in najasati 'ala al-badani aw ats-tsawbi, kalau yang pakai kitab asli ya, aw al-buq'ati aw ghairiha an tazula 'ainuha 'anil mahall. Ya. Cukuplah untuk mencuci semua najis-najis pada badan, pada pakaian, atau pada tempat sholat, ya, atau yang lainnya. Ya. Apanya cukup? Antazula ainuha 'anil mahal. Yang penting hilang najis tersebut, benda najis tersebut dari tempat tersebut. Maka ada 3 hal yang harus dihilangkan najis darinya. Ada 3 hal yang harus dihilangkan najis darinya. Yang pertama tadi badan. Pada badan kita. Ini badan kita kalau terkena najis maka wajib untuk kita hilangkan. Karena badan kita tentu kita pakai untuk sholat. Sholat kita tidak sah apabila ada najis yang menempel pada badan kita, lalu kita biarkan saja tanpa kita membersihkannya, tanpa kita menghilangkannya. Demikian pula yang kedua adalah pakaian. Kalau kita hendak sholat, kemudian di pakaian kita ada najis, harus dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, tempat kita sholat. Tempat kita sholat, masjid kita, musola kita, atau ruangan yang kita khususkan di rumah kita, atau dimanapun kita sholat, pastikan di situ tidak ada najis. Misalnya kita sholat di luar sana, di hutan atau di lapangan misalnya, maka
Jangan sholat di tempat yang ada najis di situ. Menghindar dari tempat itu atau tempat itu dibersihkan sehingga tidak ada najis. Tiga hal ini harus kita pastikan untuk bersih dari najis sebelum kita sholat. Jadi yang pertama ada dua jenis tata cara membersihkan najis yang disampaikan oleh penulis di sini. Yang pertama adalah tata cara umum. Tata cara umum bahwasanya membersihkan najis itu cukup dengan membasuhnya hingga najisnya hilang tanpa syarat beberapa kali basuhan. Sebagaimana dikatakan penulis, li'anna syari'a lam yashtarit fi jami'i ghuslin najasati 'adadan. Karena syariat tidak mempersyaratkan untuk tidak mempersyaratkan bilangan tertentu di semua bentuk mencuci najis. Jadi asalnya cara membersihkan najis yang penting kita cuci terus najisnya hilang. Kalau ada kotoran manusia atau kencing manusia atau ada bangkai atau ada darah yang terpancar, maka kalau ada mengenai baju kita, badan kita atau tempat sholat kita, yang penting hilangkan kemudian dicuci hingga tidak ada bekas lagi di tempat tersebut. Itu yang pertama. Kemudian ada tata cara mencuci yang khusus, yaitu di mana dikatakan oleh penulis illa fi najasatil kalbi, kecuali pada najis anjing. Nah, ini tata cara mencuci najis yang kedua adalah khusus pada najisnya anjing. Khusus pada najisnya anjing, fashtaratu fiha sab'a ghusalatin. Maka dipersyaratkan padanya 7 kali cucian. Ihdaha bit-turab. Yang pertama dengan tanah. Fil haditsil muttafaqi alaihi, sebagaimana disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaihi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ada dua cara di sini menghilangkan najis. Saya simpulkan ada dua cara. Yang pertama itu cukup dicuci hingga hilang najisnya walaupun 1 kali cucian saja. Itu adalah pada najis-najis selain najis anjing. Yang kedua adalah najis khusus anjing. Itu cara menghilangkannya, cara menyucikannya adalah dipersyaratkan 7 kali cucian. Yang pertama dengan tanah. Jadi cucian yang pertama itu tanah dicampur dengan air, campur. Jadi tanahnya basah, terus dikenai ke seluruh bagian yang terkena najis anjing tersebut. Misalnya wadah berisi air atau berisi makanan, kemudian ada anjing yang makan di wadah tersebut atau minum di wadah tersebut. Maka cara menyucikannya dengan 7 kali cucian. Cucian yang pertama adalah air dicampurkan dengan tanah. Kita oleskan misalnya ke seluruh bagian wadah tersebut. Lalu kita basuh dengan 6 kali cucian berikutnya. Ini tata cara menghilangkan dan menyucikan najis anjing. Najis anjing. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turab." Sucinya wadah kalian apabila ada anjing yang menjilat ke dalamnya, minum ke dalamnya, yaitu dengan cara mencucinya 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Ini dalilnya. Dan ini khusus najis anjing. Sebagian ulama mengatakan ini dikiaskan dengan babi.
Tapi Allah Ta'ala pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama, babi tidak masuk, tidak dikiaskan dengan najis anjing. Artinya babi sama seperti najis-najis ringan lainnya, najis-najis mutawassithah lainnya, seperti kotoran manusia, kencing manusia, itu sama. Babi masuk dalam kategori itu. Ya. Adapun najis yang berat di sini, ini hanya anjing, hanya anjing. Demikian pula tata cara mencucinya dengan tanah itu tidak bisa digantikan dengan sabun. Jadi dia khusus tanah. Kecuali kalau kita tidak punya atau tidak menjumpai tanah, maka boleh dengan sabun. Dengan sabun. Kalau misalnya kita tidak menjumpai tanah, boleh dengan sabun. Kenapa demikian? Ya. Di zaman modern ini baru terbukti kenapa bisa tanah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ahli sudah membuktikan ternyata di dalam jilatan anjing tersebut itu terdapat cacing-cacing pita yang hanya bisa dihilangkan dengan tanah. Dan ini sudah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu. Bahkan dengan sabun pun tidak bisa hilang. Dengan sabun biasa itu tidak bisa hilang, hanya bisa hilang dengan tanah. Masya Allah ya. Lalu apa maksud najis anjing di sini? Apakah hanya air liurnya saja, ataukah termasuk kotorannya? Maka para ulama juga berbeda pendapat. Memang ada yang menganggap bahwasanya ini kekhususan jilatan anjing saja. Adapun kotorannya dia najis, ya seperti kotoran manusia, bukan najis yang harus dicuci 7 kali. Nah, yang harus dicuci 7 kali adalah air liurnya saja. Tetapi para ulama yang lain mengatakan bahwasanya termasuk kencing dan kotoran juga najis berat. Air liurnya saja najis berat, apalagi kotorannya kan dia lebih kotor daripada air liurnya. Wallahu ta'ala alam, mana pendapat yang paling kuat ya. Tetapi yang hati-hati adalah kita tetap mencucinya 7 kali. Baik itu air liurnya, artinya ada wadah, kemudian anjing ya menjilat, kemudian atau makan dan minum ke wadah tersebut, ataukah terkena kotoran anjing, maka kita membasuhnya dengan 7 kali basuhan. Baik. Berikutnya penulis rahimahullah kemudian membawakan benda-benda najis. Beliau mengatakan wal asya'un najisah, dan benda-benda najis. Baulul adami wa adiratuhu. Ya. Yang pertama adalah kencing manusia. Ya. Kemudian yang kedua adalah kotoran manusia. Ya. Maksudnya tinja manusia. Ya. Jadi yang pertama adalah kencing manusia, yang kedua kotoran manusia. Dan ini disepakati oleh para ulama tentang najisnya kencing manusia dan kotoran manusia. Berdasarkan ya hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang Arab Badui, pernah kita ceritakan ya. Jadi ada seorang Arab Badui yang masuk ke dalam masjid, kemudian dia kencing di pojokan masjid. Kemudian dia kencing di pojokan masjid. Kemudian setelah dia kencing, kemudian kencingnya tersebut dibasuh dengan air. Artinya menunjukkan bahwasanya kencing tersebut adalah sesuatu yang najis. Air kencing saja najis, apalagi tinja manusia, karena dia lebih kotor daripada kencing. Kemudian yang ketiga ad-damu, yaitu darah.
Tapi perlu kita rinci di sini. Ya, apakah semua darah itu najis atau tidak? Para ulama membagi darah menjadi dua. Ya. Yang pertama, darah yang keluar dari kemaluan, ya. Kemaluan wanita, seperti darah haid, darah nifas, darah istihadah. Nah, inilah yang najis. Kalau ini najis, para ulama bersepakat bahwasanya darah haid, darah nifas, ya, yang keluar dari wanita itu najis, ya, najis. Kemudian yang kedua, darah yang keluar, ya, bukan dari dua jalan tersebut, ya, bukan dari kemaluan. Maka para ulama mengatakan bahwasanya darah jenis tersebut, ya, menurut pendapat yang terkuat adalah suci, adalah suci. Jadi kalau misalnya kita terluka di tangan kita, misalnya di kaki kita, maka darah yang keluar dari tempat tersebut itu hukumnya suci. Hukumnya suci. Karena bisa, ya, karena para sahabat dulu itu terbiasa sholat dengan ada darah yang bercucuran. Mereka biasanya berjihad, ya, berjihad. Tidak di tengah-tengah kegiatan jihad tersebut mereka tidak meninggalkan sholat, walaupun ada darah tersebut. Bahkan ada cerita bahwasanya ketika sholat dia dipanah, dia tidak terasa dengan luka tersebut karena dia saking menikmati sholatnya, saking khusyuk dia di dalam sholatnya, sehingga dia tidak merasakan sakitnya luka tersebut. Padahal darah sudah bercucuran dari badannya. Tetapi bersamaan dengan itu Nabi SAW tidak menyuruh para sahabatnya untuk membersihkannya, walaupun terkena darah. Ini menunjukkan bahwasanya menurut pendapat yang terkuat, darah selain dari yang keluar dari dua jalan kemaluan, maka dia tidak najis, ya, tidak najis. Kemudian penulis mengatakan illa annahu yu'fa 'anid damil yasir. Hanya saja, ya, darah yang sedikit itu dimaafkan. Darah yang sedikit itu dimaafkan. Atau secara umum najis yang sedikit itu dimaafkan, ya. Najis yang sedikit itu dimaafkan. Misalnya kalau darah yang terpancar dari binatang itu kan dia najis. Ketika menyembelih, kemudian terpancar darahnya itu najis. Kemudian di pisau yang kita pakai untuk menyembelih masih ada sisa-sisa darah. Setelah kita usap, itu masih ada sisa-sisa darah, itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Ya, termasuk tadi itu darah najis, darah nifas masih ada kayak percikan-percikan, ya. Itu juga dimaafkan. Kemudian yang keempat, ya, ad-damul masfuh, ya, minal hayawanil ma'kul. Darah yang terpancar dari hewan yang halal untuk dimakan. Darah yang terpancar dari hewan yang halal untuk dimakan. Misalnya kita menyembelih ayam, menyembelih sapi atau menyembelih kambing, kemudian darahnya terpancar, ya kan? Kalau kita menyembelih kan mesti terpancar darahnya. Kemudian mengenai tubuh kita, artinya tubuh kita itu najis, harus dibersihkan, harus dicuci. Kalau kita ingin sholat, karena dia terkena darah yang terpancar, Dunal ladzi yabqa fil lahmi wal 'uruq. Kecuali darah yang tersisa di daging atau di urat, ya, atau di uratnya, ya. Itu hukumnya thahir, suci. Jadi kalau kita menyembelih binatang, baik itu ayam, baik itu kambing, baik itu sapi dan hewan-hewan yang halal lainnya, darah yang terpancar darinya itu najis. Apabila darahnya mengenai tubuh kita, maka tubuh kita yang terkena tersebut dia harus dibersihkan kalau kita ingin sholat. Tetapi darah yang bersisa di dagingnya tersebut, biasanya kalau kita
kadang makan ayam itu, walaupun sudah matang itu kadang masih ada sisa-sisa darah. Nah kalau itu tahir, itu suci. Yang najis itu adalah darah yang ditampung. Kan ada tuh ya, di Jogja ada tuh darah ayam habis disembelih yang terpancar kemudian ditampung, kemudian dimasak, digoreng, lalu dimakan. Nah itu najis, itu haram itu hukumnya. Yang tuh pernah menjumpai keadaan seperti itu ada. Ya, itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena dia najis. Karena dia najis. Semua yang najis itu haram untuk dimakan. Tetapi tidak semua yang haram itu najis. Ya, harus dibedakan. Kotoran tadi semuanya najis, tentu haram untuk dimakan. Tapi sesuatu yang haram belum tentu najis. Misalnya racun kan haram. Tapi kalau kita kena racun, misalnya racun tikus ya nggak najis, tidak najis. Baik. Maka itu tadi, kalau darah yang terpancar dia najis. Ya. Adapun darah yang bersisa di daging, misalnya kan ada darah-darah sedikit itu, ya, atau di uratnya, maka dia tahir, dia suci. Yang kelima, baulu wa rawsu kulli hayawanin muharramin akluhu. Kencing dan kotoran semua hewan yang haram untuk dimakan. Ya, kencing dan kotoran hewan yang haram untuk dimakan. Apa yang haram dimakan? Ya kucing juga haram untuk dimakan. Berarti dia najis. Tikus ya haram dimakan. Berarti najis. Ya. Jadi Ya terutama kayak anjing misalnya, itu haram untuk dimakan. Babi haram untuk dimakan. Maka kencing dan kotorannya juga najis. Asalnya juga keledai itu kan haram untuk dimakan, maka kotoran dan kencingnya itu najis. Itu najis. Baik, itu yang kelima ya. Yang keenam, wasiba'u kulluha najisah. Ya. Dikatakan oleh penulis binatang buas. Ini menurut pendapat penulis. Ya. Baik hewan buas di darat maupun di udara. Karena hewan buas di darat itu adalah hewan yang dia menangkap hewan buruannya dengan gigi taringnya. Misalnya harimau, singa, anjing, itu semuanya binatang buas. Itu najis. Kalau kita terkena binatang tersebut najis. Ya. Atau binatang buas di udara, yaitu yang memangsa buruannya menggunakan cakarnya, seperti elang dan yang semisal dengan itu najis. Ini menurut pendapat penulis di sini. Tetapi menurut pendapat yang terkuat, ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka pendapat yang rajih dalam hal ini adalah binatang buas itu tidak najis. Ya, binatang buas itu tidak najis. Jadi kalau misalnya kita terkena harimau, misalnya kita pegang, misalnya, ya ada apa? Tidak najis. Baik. Itu menurut pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama, ya, tidak najis. Ya, kecuali anjing dan babi. Kalau anjing dan babi, dia tetap najis. Adapun seperti harimau, kemudian singa atau elang, itu tidak najis. Ya. Jadi kita perlu bahas ya, karena pendapat di antara para ulama itu berbeda-beda.
termasuk pendapatnya Syekh Sa'di di sini menganggap bahwasanya binatang buas itu najis. Tapi yang dikuatkan oleh banyak ulama itu tidak najis, tidak najis. Nah, kemudian yang ketujuh adalah bangkai. Bangkai. Apa pengertian bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati tidak dengan disembelih secara syar'i. Ya kalau dia disembelih secara syar'i ya bukan bangkai lagi namanya. Kalau ada sapi yang kita sembelih dengan cara syar'i maka dia bukan bangkai. Selain dari itu dia bangkai. Misalnya kambing mati tertabrak oleh mobil, ya, maka dia bangkai, ya, najis. Otomatis nggak boleh dimakan, nggak. Jangan misalnya ada kambing tertabrak sebelum dia busuk kita makan, nggak bisa. Karena dia mati bukan dengan cara sembelihan yang syar'i maka dia hukumnya najis. Tentu hukumnya juga haram untuk dimakan. Haram untuk dimakan. Baik. Illa kecuali maitatal adami, kecuali ya jenazah manusia, ya. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatan, kemudian binatang yang tidak memiliki aliran darah, wasama, ya, wal jarad, dan ikan serta belalang. Jadi ada beberapa hal yang dikecualikan di sini dari bangkai. Hukum asalnya semua bangkai itu najis. Ya, hukum asalnya semua bangkai itu najis. Kecuali bangkai manusia, maksudnya jenazah manusia. Jadi kalau kita ada orang meninggal, kita pegang-pegang itu tidak najis. Itu tidak najis, kan dia sudah meninggal. Kemudian kita kadang lulus misalnya orang tua kita yang baru saja meninggal atau sahabat kita atau guru kita kemudian kita pegang, itu tidak najis. Tidak perlu kemudian kita cuci tangan kita. Dia tidak najis, tidak najis. Baik itu jenazah seorang muslim maupun orang kafir non muslim itu tidak najis. Demikian pula ketika mereka semuanya hidup, manusia itu tidak najis. Jadi kalau kita bersentuhan dengan teman kita ya tidak najis, najis. Dan juga kadang najis lu, bukan najis itu yang dimaksudkan mungkin ya, bukan. Najis secara syar'i dan tidak yang kemudian kita berbersih setelah disentuh oleh kawan kita, tidak. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala innamal musyrikuna najas, sesungguhnya kaum musyrikin itu najis, maksudnya bukan najis yang harus dibasuh, tapi keyakinannya yang najis, gitu. Najis secara maknawi, ya, bukan najis secara hissi, secara indrawi, tapi najis secara abstrak. Artinya keyakinannya itu najis, ya. Orang-orang musyrikin. Tapi kalau kita bersentuhan dengan mereka, ya tidak lantas buat kita harus mencuci badan kita. Baik. Demikian pula hewan yang tidak punya aliran darah. Hewan yang tidak punya aliran darah, seperti nyamuk misalnya, atau lalat, lebah. Nah itu kalau kita menjumpai nyamuk mati, lebah mati, ya, lalat mati, ya, maka itu tidak najis, ya, tidak najis. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a ad-dubabu fi syarabi ahadikum." Kalau ada lalat yang masuk ke dalam minuman kalian, falyaghmishu tsumma liyanzi'hu, maka celupkan semuanya lalu keluarkan. Fa inna fi ihda janahaihi da'an wal ukhra shifaan. Karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada satu sisi yang lain itu terdapat obat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya lalat itu tidak najis. Kalau najis, ya nggak mungkin Nabi SAW menyuruh untuk mencelupkan kemudian diminum kembali, tidak. Ya. Tentu
Bukan seperti itu perintah Nabi, tapi ya buang sekalian airnya, tidak. Tapi Nabi SAW justru untuk mencelupkan semuanya. Dari hadis ini pula menunjukkan bahwasanya ya, di dalam lalat tersebut pada satu sisi sayapnya itu terdapat penyakit, pada satu sisi yang lain terdapat obat. Walaupun kita nggak tahu bagian kanan atau bagian kiri, tetapi ini sesuatu yang benar adanya. Karena Nabi SAW tidak mungkin berkata sesuatu yang tidak benar. Ya, maka kalau misalnya qadarullah tiba-tiba kita minum kopi, kemudian ada lalat yang hinggap masuk, ya, kalau masuk di kopi kan pasti dia mati kan? Nggak mati, air panas. Nah, maka jangan buru-buru diambil. Ingat hadis Nabi SAW ini, karena dia sudah terlanjur masuk, sekalian celupkan, gitu kan? Karena dia sudah terlanjur mati juga. Ya. Kenapa? Karena jangan sampai hanya satu sisi saja yang masuk. Kita nggak tahu apakah sisi yang ada obat di situ ataukah ada penyakit. Iya, maka sekalian kita masukkan, ya, supaya kita pastikan salah satunya ada penyakit, salah satunya ada penawarnya, ya, sehingga kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Ini menunjukkan bahwasanya hewan yang tidak memiliki aliran darah seperti lalat, ya, lagi nyamuk, lebah. Artinya kalau kita itu tidak ada darahnya. Kalau nyamuk antum tepuk terus ada darah merah, itu bukan darahnya itu darah orang yang habis disuntik. Itu bukan darah dia. Adapun kenyataannya dia tidak memiliki darah. Baik. Yang ketiga yang dikecualikan adalah ikan. Ikan, ya, ikan. Bangkainya itu suci. Tidak hanya suci, tetapi halal untuk dimakan. Ya. Jadi bangkai hewan itu asalnya tidak boleh dimakan, haram untuk dimakan kecuali bangkai ikan dan belalang. Artinya kalau kita menjumpai ikan tersebut sudah mati, ya, sudah mati, baru saja mati misalnya, maka boleh saja dimakan, dimasak terus dimakan. Dia juga tidak perlu disembelih. Ikan itu bagaimana cara menyembelih ikan? Misalnya itu tutorial di YouTube, bagaimana cara menyembelih ikan? Mungkin kalau ada yang memberikan tutorial ya nggak usah. Yang penting mati. Nih, itu kan bangkai kan? Hewan yang tidak disembelih dengan cara syar'i itu kan istilahnya bangkai. Didefinisikan sebagai bangkai. Nah, dalam hal ini ikan, bangkai ikan. Apa hukumnya? Halal untuk dimakan. Halal untuk dimakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu." Dihalalkan bagi kalian hewan buruan laut dan makanannya dan memakannya. Jadi boleh. Wa tahuru ma'u al-hillu maitatuhu. Nabi SAW bersabda tentang laut, ya, suci airnya dan halal bangkainya. Ya. Baik itu laut maupun sungai. Pokoknya sungai lele dan seterusnya, ya semuanya halal. Ikan hiu juga misalnya halal juga. Ya, ikan hiu, ikan paus, ya. Anjing laut, ya, kalau anjing darat kan nggak halal ya, tapi kalau anjing laut halal. Babi laut juga halal, walaupun namanya anjing dan babi. Intinya dia di laut, hidupnya di laut, maka dia halal untuk dimakan. Karena halal untuk dimakan, dia tidak mungkin najis, ya, tidak mungkin najis. Demikian pula yang dikecualikan adalah bangkai belalang. Ini bangkai belalang ini banyak yang dimakan oleh orang Gunung Kidul ini. Bangkai belalang. Antum sudah pernah coba belum bangkai belalang? Pernah coba? Saya pernah coba satu kali. Ya, gimana ya rasanya? Pokoknya begitulah. Yang penting pernah makan. Ternyata ini hewan yang dihalalkan, bangkainya halal untuk dimakan. Nah, itulah beberapa benda-benda najis yang disampaikan oleh penulis di sini. Jadi ada 7 yang disampaikan oleh penulis.
Yang pertama kencing manusia, yang kedua kotoran manusia, yang ketiga darah manusia, khususnya tadi yang keluar dari kemaluan, kemudian yang keempat darah hewan yang terpancar setelah kita menyembelih, kemudian dia terpancar, kemudian kencing dan kotoran hewan yang haram dimakan, kencing kucing, kencing tikus, kotorannya itu haram, najis. Kemudian yang keenam binatang buas, ya walaupun menurut pendapat yang terkuat tidak. Kemudian yang ketujuh di sini sampaikan bangkai. Kemudian dikecualikan beberapa bangkai itu ya suci. Beliau bawakan di sini beberapa dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dam." Ya, diharamkan bagi kalian bangkai dan darah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu la yanjisu hayyan wa la mayyitan." Seorang mukmin itu tidak najis baik ketika dia hidup maupun ketika dia mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhilla lana maitatani wa damani." Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Wa amal maitatani, adapun dua bangkai yang dimaksudkan falhut wal jarad, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang, boleh untuk dimakan. Wa amma damani, adapun dua darah yang dihalalkan falkabid wa tihal, yaitu hati dan limpa. Ya. Kemudian penulis menyampaikan wa amma arwasul hayawanatil ma'kulati wa abwaluha fahiya tahiratun. Ya. Di sini penulis ingin menyampaikan dua hal yang tidak najis, yaitu adapun ya, hewan-hewan yang halal dimakan, ya, adapun kotoran dan kencing hewan yang halal dimakan itu suci. Ya. Apa saja hewan yang halal dimakan, ya kambing misalnya, ayam, terus sapi, maka ini kotorannya suci. Ya, kotorannya suci. Tidak najis, ya, tidak najis. Ingat ya, bedakan pembahasan halal dan haram dimakan dan suci sama najis. Ya. Ini cuma suci, ya. Tidak halal untuk dimakan. Ya, kotorannya suci tapi ya tidak dimakan juga. Gitu. Yang halal dimakan adalah kambingnya. Kemudian kotorannya suci, maksudnya tidak najis. Gitu ya. Artinya kalau kita terkena kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam, kalau kita tidak ingin mencucinya juga tidak mengapa, bisa kita sholat dengan keadaan tersebut. Ya, walaupun tentu menurut tabiat manusia itu tetap kotor dan bau, mengeluarkan bau yang tidak sedap, ya, tetap harus kita berusaha untuk membersihkannya. Ya, baik. Ini masih ada beberapa pembahasan ya. Nanti insyaallah untuk melengkapi pembahasan di pasal ini bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya saja supaya tidak terlalu terburu-buru sehingga faedah yang kita dapatkan nanti tidak sempurna. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'alna bima 'allamtana wa zidna ilma. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik, sebelumnya mungkin ini ada pertanyaan Ustaz dari jamaah akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, terkait hewan yang disembelih secara syar'i, bagaimana dengan ayam potong di pasaran yang kita tidak tahu penyembelihannya seperti apa? Apakah boleh untuk dimakan? Ini Ustaz. Baik. Ya sudah pernah kita bahas ya. Hukum asal saya bahas di majelisnya atau bahas majelis yang lainnya ya. Tapi kalau hewan yang kayaknya di majelis ini juga ya. Hukum asalnya hewan yang halal dimakan itu, dia kalau datang dari jalan kaum muslimin dia halal untuk dimakan. Pokoknya sembelihannya kaum muslimin dan ahli kitab itu halal untuk dimakan. Ya, halal untuk dimakan. Ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani halal untuk dimakan. Adapun sembelihannya orang musyrikin, para penyembah berhala, penyembah patung, itu tidak halal untuk dimakan. Jadi kalau kita masuk ke sebuah restoran atau kita membeli ayam potong di pasaran, ya, soalnya itu yang jual kaum muslimin, kita tidak usah tanyakan ini disembelih secara syar'i atau tidak. Hukum asalnya sembelihan yang datang dari jalur mereka itu halal untuk dimakan. Sampai kita yakin bahwasanya dia tidak
mati dengan cara disembelih, melainkan disetrum misalnya. Kalau dia kabar, ini saya setrum loh, kemudian dia mati, pada saat itu kita tidak boleh untuk membelinya. Tapi kalau tidak dikabarkan seperti itu, masalahnya dia disembelih dengan cara syar'i apabila datang dari jalan kaum muslimin. Nah, jadi supaya kita tidak was-was dan takut, khawatir. Baik, kami silakan kepada para jamaah yang ingin bertanya. Ikhwan bisa langsung saja bertanya, Ikhwan mungkin bisa lewat kontak person yang kami sediakan. Silakan. Assalamualaikum. Izin bertanya, apabila ada misal ayam ketabrak itu kayak dia nggak langsung mati gitu kan, misalnya kritis gitu, tapi dari orang itu disembelih itu dagingnya masih halal atau gitu? Gimana? Ya selama dia belum mati, kita pastikan dia belum mati, kemudian kita sembelih berdasarkan cara-cara syar'i, kemudian dia mati dengan sembelihan tersebut, ini semua masih halal, karena dia mati dengan cara disembelih. Ya, jika masih ada yang bertanya masih kami persilakan, masih ada waktu. Mungkin dari saya Ustaz. Ya. Terkait misalnya najis anjing tadi, terkait anjing itu dia najis apabila terkena di bejana saja atau terkena tempat-tempat lain, semisal ada anjing masuk rumah yang kan anjing punya kebiasaan lidahnya menjulur dan air liurnya berceceran, apakah itu juga perlu dibersihkan dengan 17 orang atau bagaimana? Ya. Baik. Ya tadi sudah kita bahas bahwasanya para ulama ada yang mengkhususkan bahwasanya yang najis hanya air liur pada wadah-wadah yang dijilatinya. Tapi berdasarkan pendapat banyak para ulama bahwasanya dan dalam bentuk kehati-hatian, maka selain air liur anjing seperti kotorannya, kemudian kencingnya, apabila mengenai suatu benda pada diri kita, pada baju kita, atau di tempat sholat atau di dinding misalnya, maka itu juga najis dan perlu untuk dibersihkan dengan cara yang tadi telah kita jelaskan dengan 7 kali cucian. Baik, saya ada pertanyaan. Ya, saya masih persilakan mungkin satu pertanyaan lagi bagi yang jawab yang bertanya. Sepertinya tidak ada yang tahu kalau kita ganti. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan kajian kita hari ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Zulfahmi yang telah menyampaikan materi mengenai benda-benda najis dan cara menyucikannya, dan juga telah menjawab beberapa pertanyaan tadi dari para jamaah. Semoga kiranya bermanfaat ilmu yang telah beliau sampaikan untuk kita semua. Mungkin kita akhiri dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mungkin para jamaah bisa langsung mengambil tempat untuk makan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk panitia bisa bantu beres-beres dulu ya.